Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi anak-anak pada kesempatan kali ini. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan yaitu materi tentang puasa. Tentu ini bukan hal yang baru. Tentu hal ini sudah sangat dekat sekali, bahkan sudah sering kita menjalaninya atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini Bapak akan mengulas tentang puasa. Agar apa? Semoga dengan ulasan ini dapat menjadikan bekal kita, dapat menjadikan bahan evaluasi ataupun bahan referensi agar kita menjalani ibadah puasa tentunya dengan semakin nikmat, dan seterusnya. Sebelum jauh melangkah, kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan mengecek dulu kehadirannya bagaimana ini anak-anak, apakah semua hadir di kelas ini? Oh, alhamdulillah hadir semua ya, tidak ada yang sakit atau tidak ada yang berhalangan. Meskipun kondisi hari ini banyak sekali kabar yang beredar tentang kondisi pandemi ini, alhamdulillah semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, tahukah kalian apa itu puasa? Nah ini semoga kabar anak-anak semua sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oh iya, selanjutnya, oh ya, apa itu puasa? Nah, mungkin bagi kita sering menyebut puasa itu dengan puasa Ramadan, ya kan? Seperti itu. Ya tidak salah, betul, puasa itu ya memang puasa Ramadan. Akan tapi juga ada lagi mungkin ya, selain puasa Ramadan, yaitu adalah puasa sunnah. Apa itu puasa sebenarnya? Mari kita simak. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Peringatan puasa merupakan salah satu seperti itu. Peringatan puasa merupakan salah satu amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya. Jadi kalau kita melakukan puasa, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan keutamaan dan manfaat yang besar. Puasa dalam agama Islam artinya menahan diri dari makan dan minum dan segala perbuatan yang membatalkannya dari terbit hingga terbenam matahari. Adapun dalil yang mendasarinya yaitu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Coba siapa yang di antara kalian bisa? Oh iya betul itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini kita masuk pada jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa, ya, apa saja jenis-jenis puasa harus kita ketahui agar kita tidak salah atau tidak keliru. Puasa itu ada yang puasa yang hukumnya wajib, contoh puasa Ramadan. Tentu kita sudah sering melakukan puasa Ramadan yang hanya dikerjakan ketika bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua puasa nazar. Puasa nazar itu apa? Nanti akan dijelaskan. Kemudian puasa kifarot atau denda. Apa itu puasa kifarot?
Mungkin ini adalah hal yang baru dari kalian, mungkin ada yang tahu puasa kifarat atau denda. Ya, kita nanti akan ulas sedikit tentang puasa kifarat atau denda. Kemudian puasa yang hukumnya sunnah. Puasa yang hukumnya sunnah yaitu yang pertama puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi ketika setelah selesai bulan suci Ramadan, kita masuki bulan Syawal. Nah, ketika bulan Syawal ini nggak boleh ya, ketika tanggal 1 Syawal itu puasa. Karena tanggal 1 Syawal itu adalah termasuk hari yang diharamkan, tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah puasa tanggal 1. Akan tapi setelah tanggal 1 ini ada puasa yang sunnah, yaitu adalah puasa Syawal ini 6 hari bilangannya. Apakah harus berurutan berurutan langsung 6 hari? Oh, ada yang lebih afdal seperti itu. Akan tapi juga boleh mengambil 6 hari pokoknya di bulan Syawal seperti itu. Kemudian selanjutnya puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu ya betul, Dzulhijjah itu kapan? Ya betul, Dzulhijjah itu adalah bulan dimana hari raya Idul Kurban itu dilaksanakannya hari raya Idul Kurban, tepatnya pada tanggal 10 dulu. Nah, pada tanggal 1 sampai 9 ini dinamakan puasa Dzulhijjah. Kemudian puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Muharram pada tanggal puasa bulan Muharram. Kemudian puasa Asyura, kalau Asyura itu adalah tanggal ke-9 dari bulan Muharram, maaf ke-10 maksud saya. Puasa Sa'ban, kemudian puasa yang pada bulan Haram atau bulan yang dihormati. Kemudian puasa Senin Kamis. Nah, ini mungkin di antara kalian anak-anak, siswa-siswi, santri putra, santri putri mungkin banyak yang melakukannya, yaitu puasa Senin Kamis. Ya betul, puasa 3 hari setiap bulan. Ada lagi yang harus kita ketahui, yaitu setiap bulan ini ada puasa sunnah 3 hari setiap bulannya. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dikerjakan ketika 1 hari berpuasa dan 1 hari tidak berpuasa atau berbuka dan seterusnya. Kemudian syaratnya kita masuk, yaitu ini syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa beragama Islam, berakal, yang mengerjakannya sehat, tidak musafir, rukun puasa, niat. Jadi kita kalau mengerjakan puasa itu harus niat, harus niat terlebih dahulu seperti itu. Kalau puasa wajib niatnya itu pada malam harinya atau sebelumnya. Kalau puasa sunnah itu boleh mungkin ketika pada siangnya, ketika kita belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka kita boleh meniatkannya sekaligus kita niatkan, yaitu puasa sunnah. Boleh puasa apa saja, puasa sunnah. Kemudian salah sahnya beragama Islam, berakal, tidak dalam haid nifas. Nah, ini mungkin bagi anak putri ya, tidak dalam haid nifas. Berarti ketika haid nifas itu maka puasa, melakukan puasa itu malah haram, tidak boleh seperti itu. Hari yang sah berpuasa, kita mengerjakan puasa pada hari yang sah, tidak boleh mengerjakan puasa itu pada hari yang tidak sah. Contohnya pada hari yang diharamkan puasa, apa saja itu. Nanti ada dalam mumayyiz, itu dapat bedakan yang baik dan yang ya gambar anak soleh. Semoga kita yang rajin puasa, anak-anak semua ini menjadi anak-anak yang soleh ya. Ketika puasa pasti ada momen ini, yaitu sahur. Sahur merupakan sunat berpuasa. Melambatkan sahur, meninggalkan makanan kunci segera berbuka setelah masuknya puasa. Nah, ini adalah kesunatan ketika berpuasa, mendahulukan berbuka daripada sholat maghrib. Minimalnya yang membatalkan puasa lah minum dulu atau
makan makanan ringan dan seterusnya, berbuka dengan yang manis, teh manis atau apa, pokoknya yang manis-manis, seperti itu. Membaca doa ketika berbuka puasa, baca doanya tentu sudah saya bagaimana ya, betul. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika afdhalu bi rahmatika, ya seperti itu. Selanjutnya yaitu perkara yang makruh ketika berpuasa. Selalu berkumur-kumur nggak boleh. Berkumur-kumur ini makruh. Merasa makanan dengan lidah, berbekam kecuali perlu, mengulum sesuatu, mengulum itu nggak boleh. Kemudian kita harus mengetahui juga hal-hal yang membatalkan puasa apa saja itu. Nah, dari gambar itu tidak boleh. Itu ada gambar apa ini? Itu makan, ya, minum dan merokok, es krim, itu minum apa itu obat, itu juga nggak boleh, itu bisa membatalkan puasa. Dan ketika nanti sudah berkeluarga, itu apa, berhubungan badan atau apa, suami istri, itu tidak boleh, itu juga bisa membatalkan puasa. Lebih lengkapnya ini hal-hal yang membatalkan puasa: satu, makan dan minum. Kemudian bersenggama, yang memandikan wajib, itu kurang ya tulisannya. Ya maklumlah, itu maksudnya adalah bersenggama. Bersenggama itu adalah berhubungan suami istri, kemudian keluarnya mani atau mazi. Kemudian muntah-muntah secara sengaja, nggak apa itu, nggak mau muntah tapi dimuntah-muntahkan, itu nggak boleh, itu bisa membatalkan puasa. Ya seperti itu. Sambalnya sesuatu yang cair ke tenggorokan. Maksudnya di sini adalah pengertian dalam arti khusus seperti minum itu. Sambalnya sesuatu kepancaran bisa cair ataupun tidak. Ya kalau ini pengertian secara apa itu, pengertian makan. Puasa yang dilarang apa saja itu puasa yang dilarang? Yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian puasa pada hari tasyrik. Kemudian puasa sepanjang masa. Puasa sepanjang masa ini maksudnya ya terus menerus. Terus menerus itu nggak boleh. Tanpa adanya berbuka, tanpa adanya sahur dan seterusnya, seperti itu. Kemudian saum khusus pada hari Sabtu dan Jumat, mengkhususkan diri puasa pada hari tertentu, ya kan, itu nggak boleh. Seperti saum di Arafah pada tanggal 9, itu ketika wukuf di Arafah, ketika nanti samban kalian di antara kalian itu berangkat haji, ketika tanggal 9 wukuf di Arafah itu tidak boleh berpuasa. Kecuali orang-orang yang tidak sedang wukuf di Arafah ini boleh berpuasa. Supaya apa? Supaya sebagai nawaitu tabarukan atau tafaulan kepada orang yang sedang wukuf, agar pahalanya itu juga disamakan dengan orang yang sedang wukuf, seperti itu. Kemudian yang tidak dibolehkan berpuasa itu adalah wanita yang haid dan nifas. Ya, ini tentu ya, untuk perempuan nggak ada itu laki-laki yang haid ataupun nifas, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya saum wisol. Saum wisol ya tadi, berpuasa terus menerus, tanpa adanya berbuka, tanpa adanya sahur dan sahur, tanpa adanya berbuka. Kemudian saum pada hari yang meragukan, ketika kita ragu apakah ini sudah masuk hari raya atau belum, itu meragu, maka itu tidak boleh berpuasa. Saum mendahului Ramadan, ketika belum masuk Ramadan kita berpuasa Ramadan, nggak boleh, karena Ramadan itu ya hanya dikerjakan ketika bulan suci Ramadan. Itu bisa kita lihat Ramadan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa, apa saja itu? Itu bisa kita lihat hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa, yaitu masuk waktu puasa dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub kita sudah masuk waktu puasa, lalu masuk dalam keadaan junub, itu boleh berpuasa.
Kemudian bersiwak ketika berpuasa itu boleh ya, berkumur dan memasukkan air dalam hidung itu juga boleh ya kan, tapi ada waktu-waktunya ya. Berjumpa teman istri ketika puasa bagi orang yang mampu menahan syahwatnya. Bekam dan donor darah jika tidak membuat lemas ya. Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan, bercelak dan tetes mata. Mandi dan menyiram air di kepala untuk membuat segar. Hikmah puasa apa saja hikmah puasa? Yaitu menggapai derajat takwa. Selanjutnya hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Iya, tentu kalau kita puasa kita dilatih untuk mendidik syahwat kita, atau tidak menuruti hawa nafsu kita dan kesenangan duniawi seperti itu. Kemudian ketika kita sering berpuasa atau rajin berpuasa, maka kita tentu akan beranjak menjadi lebih baik seperti itu ya. Materi yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadikan bekal, bisa menjadikan sebagai referensi, sebagai motivasi agar kita melaksanakan puasa, entah itu puasa sunnah, entah itu puasa wajib, itu dengan hikmah ya. Pada akhirnya ini kita masuki penghujung pertemuan ini. Maka dari itu mari kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar diberikan kesehatan, kelancaran, kenikmatan dan seterusnya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.